Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang permasalahan dan juga Fisbon dari Provinsi Riau. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nazwa Nidia Nurfadia dengan NIM 123260125. Halo semuanya, kenalin aku Agustina Tamania dengan NIM 123260132. Perkenalkan, saya Teddy Kartesa dengan NIM 123260147 dari Prodi Farmasi. Perkenalkan, nama saya Aurelia Stefani dengan NIM 123260148. Halo, perkenalkan nama saya Saira Miranti dengan NIM 123260146. Hai, aku Agustina. Kondisi geografi Provinsi Riau. Riau terletak pada 1 derajat 5 menit lintang selatan sampai 2 derajat 25 menit lintang utara, dan 100 derajat sampai 105 derajat 45 menit bujur timur. Perbatasan Riau Utara terletak pada Sumatera Utara dan Selat Malaka. Lalu perbatasan Provinsi Riau Selatan terletak pada Jambi. Yang ketiga ada perbatasan Provinsi Riau Timur terletak pada Selat Singapura, Selat Malaka, dan Laut Cina Selatan. Dan yang terakhir, perbatasan Provinsi Riau Barat terletak pada Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara. Wilayah topografi di Provinsi Riau dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah dataran rendah dan dataran tinggi. Hampir seluruh wilayah timur di Provinsi Riau merupakan daerah dengan ketinggian di bawah 15 meter. Sedangkan di daerah barat hampir seluruhnya merupakan dataran rendah. Dan yang kedua adalah kemiringan lereng. Di bagian tengah Provinsi Riau merupakan wilayah bergelombang dengan lereng-lereng yang curam. Ketinggian lereng-lereng ini diperkirakan mencapai 100 meter di atas permukaan laut. Dan yang ketiga adalah gunung dan pegunungan. Daerah perbukitan di wilayah Riau terdapat di bagian sebelah barat. Bukit-bukit ini merupakan daerah perbatasan Sumatera Barat dengan Provinsi Riau. Dan pegunungan tertinggi di Provinsi Riau merupakan puncak dengan ketinggian mencapai 1.091 meter. Persebaran lahan di Provinsi Riau. Riau merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki lahan gambut terluas, yaitu mencapai 5,09 juta hektar, sehingga mampu menyimpan karbon sebanyak 14.605 juta ton. Oleh karena itu, Riau memiliki peranan penting bagi lingkungan lokal maupun lingkungan global. Selanjutnya, permasalahan yang terjadi di Provinsi Riau. Resiko terjadinya permasalahan di Provinsi Riau dapat diakibatkan karena faktor alam dan faktor manusia. Beberapa permasalahan tersebut antara lain, yang pertama, kebakaran hutan dan lahan. Karena banyaknya lahan gambut yang mudah terbakar menjadi salah satu alasan bencana ini sering terjadi. Yang kedua, banjir. Penyebab banjir di Provinsi Riau adalah karena banyaknya alih fungsi lahan dari hutan menjadi pemukiman atau perkebunan. Dan yang ketiga, rusaknya lahan gambut. Ekosistem gambut di Provinsi Riau sekarang mengalami banyak ancaman dan juga kerusakan yang diakibatkan karena aktivitas manusia. Dari ketiga permasalahan tersebut, kebakaran hutan dan lahan gambut merupakan salah satu ancaman tertinggi permasalahan yang terjadi di Provinsi Riau. Menurut informasi lebih lanjut, kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi di Provinsi Riau dapat diakibatkan karena tanah gambut yang mudah terbakar dan lahan gambut yang mendominasi di Provinsi Riau. Menurut analisis jarak lokasi titik panas, menunjukkan bahwa kecenderungan titik panas akan lebih tinggi ketika mendekati lahan gambut. Selanjutnya, aktivitas manusia dalam mengelola lahan dengan metode tebas bakar menjadi salah satu faktor juga yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan gambut. Oleh karena itu, semakin dekat dengan lahan pertanian kering, maka resiko kebakaran yang terjadi akan semakin tinggi. Faktor penyebab permasalahan kebakaran hutan gambut. Faktor yang pertama yaitu mens, yang dimana penyebabnya adalah masyarakat. Dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan.
masyarakat yang bersikap bodo amat, kemudian tidak adanya rasa memiliki serta kurangnya rasa bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam, kemudian terbangan liar atau illegal logging yang tidak diimbangi dengan reboisasi atau penanaman kembali, serta jumlah penduduk semakin meningkat sehingga dilakukanlah pembukaan lahan dengan cara pembakaran hutan, baik secara sporadis maupun sistematis. Kemudian faktor yang kedua yaitu metode, di mana penyebabnya yaitu adalah pemerintah, disebabkan karena kurangnya edukasi dan sosialisasi tentang betapa pentingnya menjaga kelestarian hutan dan lahan gambut, kemudian kurang tegasnya hukum dalam memberantas oknum pembakaran hutan serta penebangan liar, kemudian tidak adanya biaya dari pemerintah atau perusahaan untuk membangun akses jalan, sehingga menimbulkan keterbatasan akses jalan yang digunakan masyarakat untuk berlalu lalang di area hutan gambut tersebut. Nah, faktor yang ketiga yaitu ada materials, di mana penyebabnya itu adalah kondisi dan karakteristik dari tanah gambut itu sendiri, disebabkan karena kurangnya komposisi air pada tanah gambut, kemudian hilangnya karakteristik dan fungsi tanah gambut, nah serta ekosistem lahan gambut itu sendirilah yang menjadi penyebab kerawanan terjadinya kebakaran hutan yang sangat tinggi. Nah, kemudian faktor yang keempat yaitu mesin, di mana penyebabnya adalah pemerintah dan kekurangannya dana. Nah, pemerintah tadi kurang berinvestasi untuk mencegah kebakaran hutan, dan kurangnya dana tadi menyebabkan kekurangan alat yang mana menyebabkan terlambatnya pemadaman api saat terjadi kebakaran hutan di lahan gambut. Penyebab yang kelima ada market, berhubungan dengan pemerintah, masyarakat, dan juga perusahaan, seperti kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lahan gambut dan hutan, serta banyaknya perusahaan yang tidak mengikuti aturan dalam membuka lahan. Yang keenam ada money, berhubungan dengan keuangan. Biasanya para perusahaan yang tidak ingin mengeluarkan modal banyak membuka lahan dengan cara dibakar. Yang ketujuh ada time atau waktu. Karena Indonesia terletak di iklim tropis, oleh karena itu bisa menyebabkan kebakaran pada musim kemarau karena kelembapan lahannya menurun. Yang kedelapan ada teknologi. Karena Indonesia ini belum ada alat untuk mendeteksi adanya kebakaran hutan, bagaimana mendeteksi keadaan lahan gambut dan juga lahan hutan, oleh karena itu kebakaran hutan sering terjadi. Dan yang terakhir ada information atau informasi. Biasanya ini karena masyarakat dan juga pemerintah masih minim informasi bacaan mengenai bagaimana pentingnya memelihara dan menjaga lahan gambut serta hutan agar tidak terjadi kebakaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fishbone. Fishbone atau diagram tulang ikan merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menganalisis penyebab dari suatu kejadian atau kondisi. Dalam hal ini, kami mengkategorikan penyebab dari kebakaran di Riau menjadi beberapa kategori, seperti man, machine, method, materials, information, dan teknologi. Penjabaran dari beberapa kategori tersebut diantara lain kurangnya kepedulian masyarakat, pemerintah, dan pebisnis terhadap kelestarian lingkungan. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat terhadap kelestarian lingkungan membuat kesadaran masyarakat kurang akan bagaimana cara melestarikan lingkungan. Lalu yang kedua, adanya penghematan biaya pembukaan lahan oleh pebisnis. Hal ini seringkali dilakukan oleh pebisnis untuk keuntungan pribadi. Faktor ketiga yaitu faktor musim. Musim kemarau di Indonesia menyebabkan tanah kehilangan kelembapannya. Komposisi air dalam tanah akan menurun sehingga membuat tanah tersebut kehilangan karakteristiknya dan meningkatkan risiko kerawanan tanah untuk terbakar. Faktor selanjutnya adalah faktor teknologi. Kurangnya teknologi pemadaman dan teknologi untuk pemulihan lahan setelah pemadaman diakibatkan oleh kurangnya investasi pemerintah terhadap kelestarian lingkungan. Lalu selanjutnya adalah kurangnya informasi oleh masyarakat akibat kurangnya minat membaca. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.